Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Mita Ratu. Kali ini saya mau bercerita mengenai something yang ringan, yang nggak terlalu berat-berat, karena saya kan udah cukup ya upload semuanya tentang kuliah, kerja di Kanada. Nah, ini saya mau cerita mengenai kenapa tinggal di Kanada itu begitu nyaman, terutama saya tinggal di provinsi British Columbia. Salah satu yang membuat saya sangat nyaman adalah dengan artinya saya sebagai muslimah yang datang ke Kanada 11 tahun yang lalu juga sudah menggunakan jilbab, dan saya merasa bahwa sama sekali tidak ada diskriminasi yang saya terima ya, perlakuan diskriminasi yang saya terima baik dari masyarakat sekitar, baik di tempat saya kerja, dan bahkan saya bekerja selama ini semenjak tahun 2009 sampai saya bekerja di corporate itu kemarin sampai tahun sekira 2008 sampai tahun 2020 saya masih kerja sebenarnya. Kemudian memulai bisnis ini secara perlahan-lahan. Basically yang membuat saya kagum adalah betapa mereka itu menerima saya dengan apa adanya ya. Jadi saya pakai jilbab kemanapun saya pergi, saya bekerja juga menggunakan outfit yang sama, dan manajer-manajer saya atau supervisor saya selalu memberikan saya kebebasan untuk melakukan sholat tepat waktu, atau juga menggunakan ya kayak gini ya, kita mau pakai apa artinya, mau pakai warna apa, mau pakai jilbabnya juga yang pokoknya yang pantas ya, yang sesuai dengan corporate profile gitu loh. Dan alhamdulillahnya itu tidak pernah ada komentar apapun yang negatif, baik dari coworker, apakah dari manajer, apakah dari siapapun ya. Dan ini sesuatu hal yang membuat saya sangat nyaman. Dan ini menurut saya tuh masukan untuk siapapun yang mau datang, terutama untuk kaum muslimah ya tentunya. Artinya bahwa tidak usah ngerasa takut ya, nggak usah juga merasa bahwa oh nanti gimana, apakah ada diskriminasi. Dan saya dengar juga dari, saya kurang tahu kalau untuk yang provinsi lain ya, tapi saya dengar juga hampir semua nggak ada masalah ya. Saya pun secara pribadi hampir bahkan sama sekali nggak ada masalah, nggak pernah merasa didiskriminasi ya. Bahkan teman-teman kerja itu kalau saya pakai jilbab yang warna-warna atau yang dipantes-pantesin lah dengan aksesorisnya apalah gitu lah, mereka selalu bilang, aduh ini bagus banget, ini apa warnanya bagus dan segala macam. Dan bahkan salah satu hal yang ingin saya ceritakan bahwa one day saya diterima kerja di private college ya, karena memang saya ingin sekali kan kerja di bagian di industri education. Nah, waktu saya udah keterima gitu, terus saya bilang sama manajer saya langsung bahwa kalau misalnya saya sedang tidak ada di ruangan saya bilang gitu, berarti ada kemungkinan saya sedang sholat, saya gituin. Nah, saya mungkin akan cari ruangan kan untuk sholat gitu loh. Tiba-tiba dia tuh bangun ya, dan dia tuh cari ruangan sholat. Dia bilang gini, Mita, saya cari ya ruangan sholat yang nyaman untuk kamu. Kamu jangan sholat di ruangan kamu, karena takutnya ada student yang masuk atau ada faculty member yang masuk ya. Nah, dia cari ruangan sholat itu. Dan akhirnya ada satu ruangan yang kita sebut dengan electrical storage, di mana itu adalah storage ya, ruangan untuk menyimpan semua alat-alat yang berhubungan dengan software, dengan apa electrical yang berhubungan dengan komputer lah gitu ya. Dan itu bersih ruangannya gitu, bagus. Dan dia bilang, Matt, ini ada tempat. Dia bilang, ini bersih, bisa kamu pakai untuk sholat, dan ini kuncinya. So anytime kamu nggak usah minta izin ke saya untuk sholat. Ya, jadi kapanpun kamu pikir kamu mau sholat, go ahead. Di situ saya ngerasa, ya Allah ya Robbi, benar-benar ya, sebuah kenikmatan yang saya terima di sebuah negara yang ateis. Jadi ini benar-benar suatu hal yang ingin saya ceritakan untuk siapapun yang mau datang. Bahwa terlepas dari apapun, kalau Anda berada di sebuah negara dan itu memberikan Anda kenyamanan untuk beribadah, so you have to be grateful. Ya, Anda harus bersyukur. Gitu loh. Karena saya sangat nyaman, sangat-sangat nyaman, dan bekerja di private college itu gitu ya, dimanapun saya pindah kemanapun, dan perlakuan manajer itu sama, perlakuan coworkernya juga semua sama, memberikan saya keleluasaan untuk terus beribadah. Jadi imagine kita bisa melakukan, contohnya gini, kalau kita berangkat pagi, mungkin kita nggak keburu sholat duha gitu ya di rumah, maka pasti kita harus permisi untuk sholat duha. Kemudian lohor. Kemudian kalau kita dalam keadaan winter seperti sekarang ini, antara sholat lohor sama sholat asar itu deket banget. Jadi sholat lohornya jam 12, sholat asar jam 2, kemudian sholat maghribnya jam 4. Nah, itu kan kita harus beberapa kali melakukan sholat. Dan saya bilang, ini sorry, saya harus terus hilang dari ruangan, saya bilang gitu. Karena saya harus sholat tepat waktu, saya bilang gitu.
menurut mereka marah, aneh kenapa harus bilang sorry, dia bilang gitu. You do whatever that you think is important for your life. Nah, itu adalah salah satu value yang saya terima selama saya tinggal di Kanada. Artinya, saya sangat bersyukur dan saya ingin sekali berbagi informasi ini, gitu ya, bahwa pada saat saya pindah sampai hari ini, kalau seseorang itu nanya, itu gimana perlakuan mereka di sana dengan jilbabnya kamu itu? No problem at all. Ya, jadi memang ini negara yang memberikan kita selain kenyamanan untuk bekerja juga rasa damai dimanapun kita berada. Ya, mudah-mudahan ini berguna. Saya cuma ingin sedikit cerita karena supaya banyak sekali yang tanya dan oh ya satu hal, gimana dengan makanan halal? Di mana-mana ada makanan halal, mau di restoran, mau ke supermarket itu juga ada. Jadi itu juga yang membuat saya nyaman. Jadi selain kita nyaman bekerja, kita juga nyaman untuk apa ya makan makanan kalau kita pengen lagi ke restoran atau sekarang lagi COVID kita nggak pernah ke restoran makan di rumah, tapi tetap makanan halal itu produk halal itu di mana-mana. Ya, so everyone have a good weekend. Sehat walafiat, tetap semangat, semangat, semangat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sehat-sehat ya.